Hai geng, salam jumpa, balik lagi bareng gue Yoza Remiza. Kali ini nggak di serial video tutorial ataupun di acara info musik, tapi di apa? Penting nggak penting. Kenapa penting nggak penting? Karena pembahasannya itu sesuatu yang sebenarnya penting, tapi ya mungkin juga nggak penting-penting banget gitu. Nah, apa itu? Yaitu tentang perilaku orang yang memakai internet, khususnya yang disebut sebagai netizen. Nah, netizen atau orang-orang yang memakai internet itu di medsos ya khususnya, itu kadang-kadang kalau ngasih komentar itu nggak kira-kira, kayak nggak dipikir gitu loh, ya. Contohnya apa? Contohnya di video gue sendiri, yaitu yang di YouTube ya. Nah, di situ gue dikomentarin gitu loh, katanya gue lebay. Di situ nggak secara jelas gitu, nggak spesifik maksudnya lebay itu apa gitu. Cuman gue bisa nebak lah, maksudnya itu mungkin untuk mengkritik cara ngomong gue yang memakai bahasa Inggris, tapi dengan cara ngomongnya asli dari sana, dari Inggrisnya sendiri, tidak dengan pelafalan bahasa Indonesia. Apakah itu salah? Kalau menurut gue sendiri sih, sebagai, ya gue kan dulu kuliahnya di S1 di sastra Inggris, dan S2 nya juga pendidikan bahasa Inggris. Kata-kata yang dari bahasa Inggris itu, misalkan salah satu contohnya adalah MIDI controller. Nah, di situ apakah gua bilang controller itu salah gitu? Kalau sesuai dengan pelafalannya atau pronunciation-nya, ya itu yang benar gitu loh. Kalau misalkan gua bilang MIDI controller, gue diketawain sama temen-temen gua, sama dosen gua, itu nggak benar, nggak sesuai. Nah, kalau memang pengen dijadiin bahasa Indonesia, ya udah diterjemahin aja, misalkan jadi alat pengendali MIDI. Nah, kayak gitu sih sebenarnya nggak apa-apa gitu. Buktinya apa gitu? Buktinya kalau misalkan lo buka kamus bahasa Indonesia bahasa Inggris gitu ya, semisal nih salah satunya karya John M. Eccles dan Hasan Sadili. Nggak harus ini, gue nggak mau promosi soal ini. Lo bisa cari kamus lain yang lebih bagus. Bisa juga lo pakai semacam Oxford Advanced Learners Dictionary. Di situ, di kamus-kamus yang bagus model gini ini, itu ada yang namanya pronunciation-nya. Nah, kalau misalkan lo cari salah satu kata, misalkan ini lo, angle. Nah, sebelum artinya, sebelum terjemahannya, itu ada dalam kurung kurawal atau dalam garis miring, itu ada phonetic symbol atau simbol untuk cara membaca. Nah, di sini seperti angle ini ada semacam huruf A dan E digabung, kemudian huruf N, G, kemudian seperti E terbalik dan L. Nah, ini kalau lo dulu memperhatikan guru di SD, SMP, SMA, lo tahu soal ini. Kalau lo belum tahu ya juga gampang sih, tinggal di sini di halaman depan itu ada penjelasannya. Ini bunyi bahasa Inggris. Nah, kalau huruf seperti A, E tadi gabungannya, kita coba lihat. Nih, E, bacanya E. Berarti contohnya adalah dalam kata PAT, PAT dalam bahasa Inggris itu pet gitu. Nah, ini nggak susah kalau lo merhatikan ini. Makanya kalau lo bilang lebay, lebaynya itu di mana gitu loh. Jadi kalau mau komentar, sebaiknya itu, maaf ya, agak cerdas dikit, ada reasonnya, ada alasannya gitu loh. Tapi gue ngerasa yang komentar-komentar alay kayak gitu tuh sebenarnya nggak banyak sih. Gue ngerasa bahwa para penonton gue, lo yang lain tuh pasti cerdas-cerdas lah. Malah yang cerdas-cerdas itu nggak banyak komentar. Biasanya mereka paham soal ini. Yang komentar itu yang perlu belajar lagi gitu. Oke, itu salah satu contoh kecil aja ya, gimana seorang netizen atau para pengguna media sosial tuh kadang nggak mau mikir dulu. Mungkin mereka mengira bahwa kalau di internet kan gue nggak kelihatan, kalau di internet kan orang nggak tahu siapa gue, jadi biar aja gue ngomong sesuka perut gue, sesuka udel gue. Yang nggak gitu-gitu juga. Di hidup di dunia nyata maupun di dunia maya itu ada etikanya. Jadi ya kita harus memperhatikan, kita harus tahu bagaimana yang dipikirkan orang lain, kita harus memperhatikan alasan, kita harus mencari sumber informasi, fakta, nggak sekedar asal ngomong doang gitu. Marah? Apa gue marah? Enggak, gue nggak marah. Gue
hanya prihatin aja kenapa sih para pengguna internet, para pengguna medsos tuh, sebagian sih, nggak semuanya, gue yakin yang lain bagus-bagus kok, yang cerdas kok, cuman ya sayang kalau misalkan lo jadi seseorang seperti itu yang berperilaku tidak etis, tidak mikir dulu kalau mau komentar, mau ngomong, mau ngasih pendapat, ya sebaiknya ada alasannya lah. Kalau mau ngasih masukan, mau ngasih kritik boleh. Nah di situ dengan cara, dengan bahasa yang baik, dan kata-kata yang sopan, itu kan lebih enak gitu. Ini nggak cuma di kasus gua aja, ini hanya sebagai sampel ya. Banyak kok, misalkan ngebahas soal mungkin tentang seorang artis yang dia mungkin ngomongnya kurang lancar, lo bisa ngasih saran ke dia langsung, nggak usah komentar di sandingan orang lain. Tuh kayak apa ya, kayak ngomongin orang di belakang gitu. Kenapa nggak langsung lo sampein aja ke dia atau ke manajer dia, atau ya adalah salurannya. Atau mungkin lo mau ngeritik kebijakan pemerintah, lo mau ngeritik suatu organisasi, itu ada jalannya, ada caranya sendiri, nggak perlu ngomong di belakang gitu. Jadi ya sebagai seorang netizen, seorang pengguna internet di Indonesia, gue mohon ya agak cerdas dikit lah gitu. Mudah-mudahan kalian nggak bosan ya dengan penjelasan gue tadi. Akhir kata, gue berharap bahwa pengguna internet di Indonesia, khususnya para netizen, agar selalu waspada dengan hoax, selalu hati-hati, dan cara menyikapinya juga nggak harus selalu reaktif ya, nggak selalu reaktif. Dipikir dulu, dicerna, cari sumber informasi, sumber data, pembanding. Oke, cukup dari gua. Kalau suka video ini jangan lupa untuk like. Kemudian untuk mengetahui video-video gua selanjutnya, jangan lupa untuk subscribe atau langganan. Jangan lupa juga share ke teman-teman lo. Oke, sampai jumpa.